peduliin. Ya, terakhir dari Kemenlu menyatakan kalau yang nggak masalah itu hak dari Mau setiap kabur warga. aja lah, nggak balik lagi. Mas, terkait dengan ada kampanye kabur aja dulu Mas, itu gimana? Apa? Mas? Kabur aja dulu ada Ya kampanye. adalah efek apa-apa, masa efek kita peduliin. Ya, terakhir dari Kemenlu menyatakan kalau yang nggak masalah itu hak dari Mau setiap kabur warga. aja lah, nggak balik lagi. Kalau mau kabur, kabur aja lah. Kalau perlu, jangan balik lagi. Ya barangkali Noel dilahirkan dalam keadaan yang sudah kaya raya. Dia tidak mengalami bagaimana kesulitannya mencari pekerjaan. Antri sampai beratus-ratus kilometer. Hanya untuk mendapatkan gaji sesuai dengan UMR. Itu yang jadi persoalan kita. Maka, saya kira tidak layak seorang pejabat, wamenaker, yang justru bertanggung jawab bagaimana agar tenaga kerja di Indonesia ini mempunyai kualifikasi yang baik. Adillah pada kami tak bodoh, meski memang kami tak pandai. Tapi kami berjanji akan tetap mengkritik sesuai isi hati. Hei penguasa, ini kami rakyat jelata. Engkau ada untuk siapa? Hei penguasa, ini kami rakyat jelata. Mau sampaikan semua keluh kesah. Bekerjalah dengan hati, pakai empati. Jangan banyak intrik, apalagi bikin taktik. Bijaklah dalam membuat peraturan. Jangan sampai bikin aturan yang berat sebelah. Dari Menaker Yasirli mengakui bahwa tren kabur aja dulu di medsos mendorong WNI untuk berkarir di luar negeri adalah tantangan bagi pemerintah. Ini bagus kalimatnya, tantangan. Yasirli mengatakan pemerintah harus memenuhi aspirasi publik yang timbul dengan menciptakan pekerjaan yang lebih baik. Terlepas dari mampu atau tidak, tapi jadikan ini sebagai sebuah persoalan yang harus dipecahkan. Ini tantangan buat kita kalau memang itu adalah terkait dengan aspirasi mereka. Ayo pemerintah create better jobs. Ini menjadi catatan kami dan concern kami. Bagus ini. Dia meyakini tren ini muncul bukan karena WNI benar-benar ingin kabur dari Indonesia, tapi ingin mengambil kesempatan bekerja di luar negeri. Ia tidak memungkiri bahwa kesempatan bagi WNI bekerja di luar negeri memang terbuka, ya, apalagi kayak tadi di Jepang. 2,5 juta orang Indonesia bekerja di Malaysia. Tanggapannya yaitu kan netizen terkait dengan kabur saja. Memang di satu sisi saya lihat kesempatan di luar memang ada. Jadi semangatnya bukan kabur sebenarnya, ya. Tapi wamenakernya tak peduli. Kabur aja sekarang. Itu yang disampaikan oleh Noel tadi, videonya ada ya. Dan Nusron juga mempertanyakan itu tidak menyelesaikan masalah katanya. Ya menyelesaikan masalah dong, Pak. Orang-orang ini bekerja ke sana untuk meningkatkan kesejahteraan yang terhimpit di Indonesia, keluarganya. Akhirnya mereka dapat gaji yang baik, bisa mengirim uang untuk keluarganya, selesai masalahnya. Justru menyelesaikan masalah dengan ke luar negeri. Apa yang mau kita selesaikan kalau kabur? Itu menandakan sikap permisif, tidak mau menyelesaikan masalah bangsa ini secara bersama-sama. Jadi ada pemahaman yang salah, saya kira, yang tidak tepat dari Nusron. Ini pertanyaan justru untuk pemerintah. Pemerintah harus menyelesaikan persoalan bangsa. Bukan rakyat harus menyelesaikan persoalan bangsa. Rakyat dididik oleh Anda para pemimpin. Ya, kan begitu. Aduh, Istana sambut positif katanya. Ia menekankan pentingnya WNI memiliki keterampilan jika ingin merantau ke luar negeri. Nah, ini bagus. Jadi beberapa pejabat kita memahami konteks secara tepat, tapi ada juga yang tidak tepat gitu. Malah meracau dan menjadi perjawaban yang bodoh. Dari DPR ini juga menyampaikan ya bahwa ini tantangan.
Nah, termasuk yang dari kabar dari Ermo, wanti-wanti kabur aja dulu hashtag TB Hasanuddin, lapangan kerja di dalam negeri makin sulit. Nah harusnya kan begini, ada kesadaran gitu. Oh iya, lapangan kerja di Indonesia ini sulit. Oh iya, kita ini terlalu banyak birokrasi. Oh iya, kita ini terlalu banyak oknum-oknum yang meminta uang pelicin dan sebagainya. Termasuk sampai Irwasum polisi kemarin kan, Pak Dedi menyampaikan bahwa untuk masuk polisi tidak ada bayar-bayar. Gratis. Kenapa ini harus disampaikan? Ya oknum yang bertebaran yang mencari kesempatan dalam kesempitan. 20 juta, bahkan sampai ratusan juta untuk masuk polisi. Kan ini nggak benar gitu. Nah sistem ini yang harus dirapihkan. Sehingga kemudian orang memilih untuk pindah ke luar negeri, ya itu adalah solusi yang mereka dapatkan. Kesempatan ada di sana gitu. Coba kita lihat, DPR sudah bicara dengan cukup tepat, ya, kabar dari Ermo. Kemudian kita lihat di respon-respon dari masyarakat yang bekerja di luar negeri. Bahlil. Aduh. Beruntung banget bisa kabur dari Indonesia, apalagi setelah melihat video ini. Nah kalau teman-teman berpikir untuk pindah ke luar negeri, apa saya malah meragukan nasionalisme kalian. Jadi kalau saya tinggal di Jerman, artinya saya nggak cinta Indonesia. Tapi setiap hari saya selalu bikin konten edukasi untuk para orang tua dan guru di Indonesia. Apa mahasiswa Indonesia LPDP yang dikirim ke luar negeri dan balik-balik bawa ilmu, apa mereka juga nggak nasionalis? Nasionalisme itu bukan soal kita tinggal di mana, Pak. Tapi apa yang kita lakukan untuk bangsanya dimanapun kita berada. Bahkan karena saya sukses di Jerman, saya bisa membuka lapangan kerja untuk masyarakat di Indonesia. Bapak emang udah bisa ngasih makan rakyat atau malah Bapak makan uang mereka? Sebenarnya yang harus kita ragukan itu bukan rasa nasionalismenya, tapi karena sistem yang membuat kita pengen pergi. Udah, kabur aja dulu ke Jerman. Di sini kamu nggak akan kelaparan dan kesejahteraan pasti terjamin. Lihat, sampai akhir videonya Beruntung banget bisa ngajak kabur gitu dari kan. Indonesia. Ayo kita ke Jerman aja. Nanti yang dari Jepang juga kerja di Jepang sama, yuk kita ke Jepang aja. Udah sekalian mindsetnya diubah gitu. Bagaimana memfasilitasi orang-orang Indonesia untuk bekerja di luar negeri. Dan berikan tawaran yang menarik setelah mereka memiliki pengalaman yang bagus untuk membaktikan dirinya kepada bangsa Indonesia. Seperti yang dilakukan oleh Presiden Soeharto kepada B.J. Habibie. Kan begitu keren. Coba kita lihat yang lain. Nih, dari Tereli membandingkan, tentu berdasarkan riset. Kerja di luar negeri dengan pekerjaan yang kurang lebih jenisnya sama. Anggaplah barangkali katakanlah di Jepang misalkan ya begitu. Gajinya 20 juta. Kerja di dalam negeri UMK, UMR ya sekitar 4 juta. Memang makan jauh lebih besar di sana, ya, 70.000, di sini bisa 15.000. Tapi kalau sudah dihitung secara detail, ada sisa. Nah ini sisa ini nih, 5.200.000. Kerja dalam negeri sisanya 950.000. Ini yang kemudian bisa dikirim pada keluarganya, pada orang tuanya. Kan secara simpelnya begitu. Nah, bagaimana kalau pemerintah bisa menaikkan angka 4 juta ini, katakanlah menjadi 10 juta, maka sisanya itu 5.950.000. Jadi orang-orang Indonesia akan memilih bekerja di Indonesia dengan gaji 10 juta daripada mengambil 20 juta di Jepang. Kenapa? Sisanya lebih banyak di Indonesia. Harusnya berpikirnya ke sana, bukan malah dikata-katain nasionalismenya diragukan, bukan dikata-katain ya sudah kabur saja, jangan balik lagi. Kan ngehe. Ya. Ini akhirnya orang-orang Indonesia yang bekerja di luar negeri terus menyampaikan testimoninya. Seru loh, senang loh gitu. Yuk. Ya nggak apa-apa, saya kira bagus-bagus saja ya. Kalau toh negara ini belum bisa memberikan pekerjaan, ya bekerjalah di luar negeri. Noel yang katanya aktivis 98 jadi penjilat, bukannya dari Ridwan ya.
Lo aja yang kabur Noel, ajak tuh Bahlil. Yang kabur dari negaranya finalis 1. Apa? Finalis 1 apa? OCCRT. Baik, kita lihat yang lain. Ini bahkan dari orang yang sudah cukup berumur menyampaikan. Lagi rame yang namanya hashtag kabur aja dulu. Buat kalian yang muda-muda yang pengen kabur dari Indonesia, silakan. Yang mau kerja ke luar negeri, gaji gede, silakan. Cari kebahagiaan di luar negeri, kalau di dalam negeri sendiri tidak bisa memberi kebahagiaan. Gak usah peduli yang namanya nasionalisme. Pride nasionalisme. Nasionalisme nggak bisa ngasih makan. Itu yang koruptor-koruptor tuh yang nasionalisme tuh. Buat kalian yang nyari kebahagiaan di luar negeri, silakan cari kebahagiaan. Ya, yang penting kalau dibelah nih di sini nih masih merah putih. Itu aja yang paling penting, merah putih. Ya, oke. Buat kita yang tua mau kabur aja dulu, boleh. Kita juga mau kabur. Oke, merah putih. Nah, lebih masuk akal kata-kata Bapak ini ya. Ini jargon-jargon yang seringkali tidak dipahami secara menyeluruh, termasuk dengan realitanya di lapangan. Kita dulu kan ingat, saya Pancasila, saya Pancasila. Ujung-ujungnya apa? Saya Pancasila, saya korupsi. Lah itu bertolak belakang gitu. Begitu juga dengan ini, nasionalisme. Apa yang dimaksud dengan nasionalisme itu apa? Berbakti pada negara itu seperti apa yang Anda pahami? Ini harus diluruskan ini ya. Jangan sampai kemudian menjadi limbung rakyat kita. Masih ada. Ini dari ini menarik juga ini. Bahkan seorang kepala desa di Ciamis mengundurkan diri demi kembali kerja di Jepang. Sudah terpilih jadi kades, memilih untuk kerja di Jepang. Padahal dia sudah jadi pemimpin di Indonesia. Nah, janganlah kemudian ya ini disikapi dengan cara-cara yang tidak tepat. Nanti nama citra bangsa Indonesia yang sudah mau mulai dibangun oleh Pak Prabowo akhirnya hancur lebur gara-gara pembantu-pembantunya yang nggak benar. Nah, kita dengar lagi nih. Teman-teman berpikir untuk pindah ke luar negeri, saya malah meragukan nasionalisme. Lahir di Indonesia memang, tapi kalau disuruh milih suruh tinggal di luar negeri apa di Indonesia, ya milih di luar negeri. Bukan masalah tidak cinta Indonesia, tapi kan butuh bertahan hidup saya. Tinggal di luar negeri itu juga nggak mudah, Mbak. Lah ya memang tinggal di luar negeri itu juga nggak mudah. Nyari kerja juga kadang-kadang sulit, tapi ingat tidak dipersulit. Sebatas untuk jadi cleaning service di Indonesia saja ada batasan umurnya, harus lulusan SMA, harus berkelakuan baik dan bla. Lihat di luar negeri, di bandara, di mal-mal, di rumah-rumah banyak orang tua yang masih bekerja jadi cleaning service, tidak ada masalah. Emang susah aja tinggal di Indonesia. Itulah bedanya luar negeri dan Indonesia. Di luar negeri asal kamu mau bekerja apa aja ada pekerjaannya, tapi di Indonesia orang-orang datang untuk bekerja terhambat oleh peraturannya. Itu loh sulitnya Indonesia, Pak. Kita dituntut untuk cinta negara. Nah, menarik. Kata kuncinya dipersulit ya. Bekerja dimanapun tidak semudah membalikan telapak tangan. Ada tantangan, ada kesulitan. Tapi di sana tidak dipersulit gitu. Di sini segala sesuatu dipersulit. Mau ini harus bayar, ini harus bayar. Meja pindah meja harus bayar. Jadi oknum yang terlalu banyak ini, ya, saya kira kita harus cari kata lain ini. Kalau oknum itu kan biasanya 1-2, tapi kalau sudah berjamaah apa ini? Ya sistemnya yang korup.